Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aifa Nur Asifa akan memaparkan materi-materi dari gizi kerja tersebut. Lebih mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama yaitu konsep dasar gizi kerja. Adapun definisi dari konsep dasar gizi kerja adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungan dengan kesehatan yang optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gizda, yang berarti makanan. Ilmu gizi juga berkaitan dengan tubuh manusia. Adapun istilah dari zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang kedua, gizi atau nutrition adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi tersebut. Berikutnya pangan. Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan makanan dan dapat disajikan dalam makanan tersebut. Berikutnya makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna dimasukkan ke dalam tubuh tersebut. Berikutnya bahan makanan. Di sini bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Berikutnya status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi tersebut. Di sini bisa kita lihat ada sejarah perkembangan dari zat-zat gizi. Menurut para ahli, yang pertama itu sejak zaman purba, fungsi makanan untuk mempertahankan hidup. Menurut Hippocrates, bapak ilmu kedokteran, pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Menurut Carnaro, makanan yang diatur dengan baik dapat memperpanjang hidup. Dan menurut Anthony Laurent Lavoisier adalah ada hubungan proses pernapasan dengan proses pengelolaan makanan. Berikutnya menurut Mengindi, membedakan berbagai macam zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Menurut Liebig, menemukan karbonhidrat, lemak, dan protein sebagai penghasil energi. Menurut Atwater, pengukuran energi dengan kalorimeter. Dan terakhir menurut Hopkins, menemukan vitamin dan membedakan vitamin larut air dan larut lemak. Adapun pengelompokan dari zat gizi terbagi atas dua. Yang pertama itu zat gizi makro, di mana zat gizi makro terbagi atas tiga. Yang pertama itu karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang kedua, zat gizi makro terbagi atas dua, yaitu vitamin dan mineral. Adapun vitamin larut air dan tidak larut, sedangkan mineral makro dan mineral mikro. Selanjutnya, fungsi zat gizi. Yang pertama itu karbohidrat sebagai sumber energi. Yang kedua, protein, membuat sel-sel yang telah rusak, dan yang kedua, membuat zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak di sini sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Berikutnya vitamin. Di sini vitamin berfungsi mempertahankan fungsi sebagai berbagai jaringan seperti jaringan epitel. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel yang baru. Berikutnya mineral. Di sini mineral berfungsi sebagai memelihara tubuh secara keseluruhan. Dan yang terakhir air, pelarut dan menjaga stabilitas temperatur tubuh. Adapun konsep dasar gizi kerja. Di sini definisi kerja adalah gerak daripada badan dan pemikiran seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa guna memelihara kelangsungan hidup dan memuaskan kebutuhan. Berikutnya gizi kerja. Gizi kerja adalah penyediaan dan pemberian masukan zat gizi kepada tenaga kerja sesuai dengan
jenis pekerjaan yang dilakukan selama berada di tempat kerja tersebut. Di sini ada berbagai macam kebutuhan zat gizi kerja yang dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh. Yang pertama itu ukuran tubuh. Di sini ukuran tubuh yang termasuk tinggi dan berat. Yang kedua usia, jenis kelamin, kondisi tubuh, iklim dan kondisi lingkungan, dan tingkat aktivitas. Di sini keuntungan memberikan makanan di tempat kerja yang pertama yaitu meningkatkan dan mempertahankan kemampuan kerja. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Yang ketiga meningkatkan derajat kesehatan. Yang keempat menurunkan absensi. Yang kelima terciptanya hubungan timbal balik pengusaha dan pekerja maupun antar pekerja. Dan yang keenam suasana kerja menyenangkan dan meningkatkan motivasi gairah kerja. Dan yang terakhir mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga untuk kerja kembali. Berikutnya masalah gizi kerja. Di sini banyak problem masalah yang telah terjadi pada pekerja tersebut. Di sini ada beberapa macam masalah. Salah satunya yaitu kurangnya perhatian pengusaha dan pekerja. Diberikannya uang makan tanpa menyediakan makanan. Yang ketiga, bagaimana cara menyediakan makanan. Yang keempat, berapa yang harus diberikan. Yang kelima, keracunan makanan. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat atau hidrat arang adalah sekelompok nutrien penting dalam susunan makanan sebagai sumber energi, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat merupakan polimer alami yang dihasilkan oleh tumbuhan yang terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus molekul CH2O. Adapun ciri-ciri karbohidrat, ciri fisiknya yaitu dalam karbohidrat dapat diamati dari aktivitas optik. Aktivitas optik adalah senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya, terpolarisasi cahaya yang bergerak merambat ke arah tertentu. Selain itu, ciri fisiknya adalah dapat diamati dari titik didih dan titik lebur tersebut. Dan yang kedua yaitu ciri kimia. Karbohidrat dapat diamati dari gugus fungsinya yang ditinjau dari dua aspek. Yang pertama yaitu gugus fungsi yang dikaitnya yaitu aldosa dan ketosa. Yang kedua, hasil hidrolisasinya yaitu monosakarida, disakarida, olisakarida, dan polisakarida. Adapun klarifikasi karbohidrat yang memiliki unit terkecil yang disebut sakarida, yang berarti gula dalam bahasa lain berdasarkan unit sakarida tersebut. Dan karbonhidrat diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu monosakarida, di mana karbonhidrat yang tidak dapat dihidrolisasi menjadi molekul-molekul karbonhidrat yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, di mana karbonhidrat yang terbentuk dari kondensasi dua molekul monosakarida, misalnya gula tebu, gula susu, dan gula pati. Yang ketiga, olisakarida, di mana di sini olisakarida adalah karbonhidrat yang jika dihidrolisasi akan terurai menghasilkan 3-10 monosakarida, misalnya dekostin dan maltopentosa. Dan yang keempat, polisakarida, di mana karbonhidrat yang terbentuk dari banyak molekul monosakarida, misalnya pati, selulosa, dan glikogen. Berikutnya, fungsi karbohidrat. Ada 4 fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu sumber utama bagi otak dan susunan saraf. Yang kedua, pengatur metabolisme lemak. Dan yang ketiga, tersimpan sebagai glikogen. Dan yang terakhir, memberi rasa manis, aroma, serta khas pada makanan tersebut. Ya, inilah kebutuhan karbohidrat sehari-hari pada tubuh kita. Menurut anjuran WHO, konsumsi karbohidrat sekitar 55-75% dari total konsumsi energi dimakan
yang berasal dari karbohidrat kompleks, dari 10% berasal dari gula sederhana. Sumber karbohidrat yang pertama itu sereal, tepung, dan roti. Kedua, buah-buahan. Ketiga, kacang-kacangan. Keempat, umbi-umbian. Kelima, produk susu. Dan keenam, makanan ringan. Adapun akibat dari kekurangan karbohidrat, penyakit kurang kalori dari protein atau disebut dengan KKP, pada dasarnya terjadi karena defisiensi energi dan protein disertai susunan hidangan yang tidak seimbang. Penyakit ini terutama terjadi karena konsumsi bahan pangan pokok beras yang tidak cukup memenuhi kebutuhan. Akibat kelebihan karbohidrat, penyakit kegemukan atau obesitas yang sering terjadi pada usia remaja saat ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, di mana konsumsi terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Penyakit yang meningkatkan prevalensi yaitu pada penderita kardiovaskular seperti hipertensi dan DM. DM itu diabetes mellitus. Adapun integrasi ayat berdasarkan karbohidrat yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itulah tadi pemaparan dari karbohidrat. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu protein. Adapun pengertian dari protein, istilah protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang berarti utama atau didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh ahli kimia Belanda bernama Gerardus Mulder. Ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. Jadi protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang digabungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Adapun struktur protein, yang pertama itu struktur premier, di mana struktur premier di bawahannya adalah struktur sekunder. Berikutnya struktur sekunder yaitu struktur tersier, dan terakhir struktur kuartiner. Ciri-ciri molekul protein. Yang pertama yaitu berat molekulnya besar hingga mencapai ribuan bahkan jutaan hingga merupakan suatu molekul-molekul. Yang kedua, umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Asam amino tersebut berkaitan dengan senyawa kovalen satu dengan yang lainnya dengan variasi urutan yang bermacam-macam membentuk satu rantai polipeptida. Yang ketiga, ada ikatan kimia lainnya. Ikatan kimia lainnya mengakibatkan terbentuknya lengkungan-lengkungan rantai peptida menjadi struktur 3 dimensi protein sebagai contohnya, yaitu ikatan hidrogen dan ikatan ion. Yang keempat, struktur yang tidak stabil. Terdapat beberapa faktor antara lain pH, radiasi, temperatur, dan pelarut organik. Dan yang terakhir, umumnya relaktif dan sangat spesifik, disebabkan oleh terdapatnya gugus samping yang reaktif dan susunan khas struktur makromolekulnya. Adapun sifat dari risiko kimia protein. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut. Dalam zat, semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti misalnya etil ether. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan dengan garam. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Yang kedua, adanya gugus amino dan karbosil bebas pada ujung-ujung rantai molekul protein yang menyebabkan protein mempunyai banyak muatan dan bersifat amfoter. Selanjutnya, sifat-sifat protein. Yang pertama yaitu sering larut dalam air karena ukuran molekul yang sangat besar.
Dan yang kedua, bisa mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter pada titik isoelektriknya. Protein mengalami koagulasi sehingga bisa dipisahkan dan pelarutnya. Yang terakhir, bisa mengalami kerusakan akibat pemanasan pada denaturasi protein yang mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier hingga struktur primernya. Bisa kalian lihat ada pun analisis protein kualitatif dan kuantitatif. Fungsi proteinnya salah satunya yaitu sebagai enzim, di mana enzim adalah bagian utama molekul enzim yang disebut sebagai apoenzim ialah molekul protein. Dan inilah dampak kekurangan dari protein pada tubuh kita. Yang pertama yaitu sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah dan yang mengarah kepada kerentanan pada infeksi dan penyakit. Yang kedua, masalah pertumbuhan tubuh manusia menjadi terganggu. Yang ketiga, berisiko terjadinya gangguan mental. Yang keempat, berisiko kwashiorkor atau yang disebut dengan busung lapar. Yang kelima, kerontokan rambut karena kurang protein keratin di rambut tersebut. Yang selanjutnya, gangguan fungsi liver dan terjadi pembengkakan pada perut dan kaki. Yang ketujuh, selain itu kekurangan protein juga dapat menyebabkan anemia. Dan yang terakhir, kekurangan protein secara terus-menerus dapat menyebabkan marasmus dan akibat kematian. Dan kalian bisa lihat slide selanjutnya yaitu makanan yang mengandung banyak protein. Yang paling banyak mengandung makanan pada protein yang tersebut adalah yang pertama yaitu telur. Di sini telur sangat bermanfaat bagi tubuh dan sangat banyak mengandung protein. Dan yang kedua, kacang almond. Biarpun kacang almond mahal tapi proteinnya sangat bagus. Ketiga, dada ayam. Keempat, gandum. Di sini gandum paling bagus untuk disantap pada pagi hari. Yang kelima, keju. Keenam, yogurt. Dan ketujuh, susu. Makanan-makanan yang menjadi lemak. Adapun pengertian dari lemak adalah garam yang terbentuk dari peraturan asam dengan alkohol. Dan di sini peranan lemak adalah bahan pangan yaitu sebagai sumber energi dengan cadangan makanan. Lemak merupakan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam berbagai pelarut lemak seperti alkohol, kloroform, dan ether. Klarifikasi lemak terbagi atas tiga. Yang pertama itu lemak sederhana, yang kedua lemak majemuk, dan yang terakhir lemak turunan. Jenis-jenis lemak terbagi atas 4. Yang pertama lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Yang terakhir kolesterol atau sterol. Di mana yang pertama itu lemak jenuh terdapat dalam daging merah, keju mentah, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak tak jenuh terdapat banyak ditemukan dalam bahan nabati seperti minyak sayur. Dan lemak trans terdapat dalam makanan yang diawetkan. Dan yang terakhir, kolesterol banyak terdapat makanan lobster, udang-udang, dan hati termasuk telur. Adapun sumber lemak, lemak trans, kentang goreng, donat, dan makanan goreng lainnya, kue kering, cracker, dan makanan panggang. Itulah macam-macam dari lemak trans. Berikutnya kelompok padi-padian. Sereal granola, penekuk, donat, kue kering, dan pie banyak mengandung lemak tambahan. Ketiga, kelompok sayur dan buah. Di sini alpukat, kelapa, zaitun termasuk kelompok buah dan sayur. Selanjutnya kelompok susu. Produk yang termasuk dalam kelompok susu terbagi menjadi bebas, lemak, rendah lemak, dan lemak utuh. Dan berikutnya kelompok daging dan kacang-kacangan. Daging yang tidak
tidak dibersihkan lebih tinggi kandungan lemaknya daripada daging tanpa lemak. Daging yang berwarna putih lebih rendah lemak daripada daging berwarna gelap. Berikutnya karang-karangan. Yang pertama, yang termasuk karang-karangan itu kepiting, lobster, udang, kaya akan kolesterol. Makanan tersebut tinggi dengan kolesterolnya. Baik, selanjutnya ini fungsi lemak bagi tubuh. Yang pertama itu bahan bakar. Yang kedua, penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, penyekat tubuh. Yang keempat, lapisan bantalan pada organ vital. Yang kelima, melumasi jaringan tubuh. Yang keenam, memasok asam lemak esensial. Adapun dampak dari kekurangan lemak, yang pertama yaitu rendahnya penyerapan vitamin A, D, E, dan K, dan mudah kedinginan. Dampak dari kelebihan lemak yang pertama yaitu obesitas. Yang kedua, kerusakan dinding arteri. Yang ketiga, sembelit. Yang keempat, kolesterol tinggi. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang lemak. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang mineral. Jadi pengertian dari mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dan aktifan enzim. Adapun klarifikasi mineral menurut jenisnya. Yang pertama itu mineral organik, di mana mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan atau vitamin tambahan. Yang kedua, mineral anorganik, mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita, contohnya timbal hitam, iron oksida, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan lain-lain. Berikutnya mineral makro, contohnya kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, dan kalium. Berikutnya mineral makro, contohnya besi, seng, lodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan fluor. Adapun mineral dalam pangan, yang pertama itu sodium. Sodium di sini dibutuhkan untuk keseimbangan cairan, sambungan atau transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang kedua, klorida dibutuhkan untuk keseimbangan cairan dan asam lambung yang tepat, jumlahnya sangat besar, ada dalam garam meja, kecap, dan makanan olahan yang seperti susu, daging, dan roti. Berikutnya kalium. Di sini kalium diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan, sambungan transmisi saraf, dan kontraksi otot. Berikutnya kalsium. Kalsium sangat penting bagi tubuh kita, diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi. Berikutnya fosfor. Mineral ini penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Berikutnya magnesium. Di sini magnesium dibutuhkan tubuh untuk membuat protein, kontraksi otot, sambungan transmisi saraf, keseimbangan dan sistem kekebalan tubuh. Berikutnya sulfur. Di sini mineral jenis ini ditemukan dalam molekul protein dan menjadi dalam makanan sebagai bagian dari protein, yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Adapun mineral dalam pangan terbagi atas seng, zat besi, yodium, dan selenium, mangan, fluoride, dan itulah tadi mineral dalam pangan. Dan yang terakhir, fungsi mineral. Di sini fungsi mineral terbagi atas 6. Yang pertama yaitu sebagai struktur penyusunan gigi. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga, kofaktor dalam reaksi biologis.
Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, fasilitator penyerapan dan transport zat gizi. Dan yang terakhir, pengantar infus saraf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan trace element. Adapun pengertian dari trace element adalah mineral pendukung di mana jumlah yang dibutuhkan dalam tubuh hanya sedikit. Akan tetapi, meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, bila kelebihan atau kekurangan trace mineral akan berakibatkan terganggunya kesehatan pada tubuh kita. Adapun fungsi dari trace element yang pertama yaitu yodium, di mana untuk membutuhkan yodium, hormon tiroxin pada kelenjar tiroid dan tiroksin adalah hormon yang mengatur aktivitas berbagai organ, mengontrol pertumbuhan, membantu proses metabolisme. Yang kedua yaitu tembaga, di mana tembaga pada tubuh manusia berguna sebagai membentuk hemoglobin pada sel darah merah. Berikutnya sins, di mana seng oleh tubuh manusia dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon yang penting. Berikutnya ion, pembentukan sel darah merah, proteksi sel usus dan radikal bebas. Berikutnya selenium. Di sini selenium merupakan unsur enzim glutathione peroksida yang terdapat pada sebagian besar jaringan tubuh. Yang berikutnya mangan. Di sini mangan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh dan sistem reproduksi. Berikutnya molybdenum merupakan konstituen penting dari banyak enzim baik dari tulang, hati dan ginjal. Berikutnya kromium. Di sini kromium berperan sebagai kompleks kofaktor untuk insulin dan karena itu berperan pada penggunaan glukosa secara normal di dalam tubuh kita. Dan berikutnya fluoride. Di sini pembentukan lapisan email gigi yang melindungi dari segala macam gangguan pada gigi tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang trace element. Berikutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan metabolisme zat-zat gizi. Di sini zat-zat gizi terbagi atas dua, yang pertama itu karbohidrat dan protein. Di mana karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Di sini pati termasuk jenis karbohidrat yang lama dicerna dan diserap darah karena perlu dipecah dulu oleh enzim pencernaan menjadi gula sebelum dapat digunakan dalam tubuh sebagai energi. Yang ketiga yaitu gula. Gula dapat ditemukan secara alami pada buah, susu, dan hasil olahannya, serta dapat dijumpai dalam bentuk dan ditambahkan pada makanan. Berikutnya bentuk molekul karbohidrat. Yang paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana dan banyak karbohidrat yang merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta bercabang-cabang. Yang berikutnya fungsi karbohidrat menurut Sanita Almatsier. Fungsi karbohidrat yang pertama yaitu sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan kalori. Dan yang kedua, memberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida dan pada disakarida. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Dan yang kelima, membantu pengeluaran fases dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada fases. Adapun manfaat karbohidrat pada tubuh kita, yang pertama itu sumber energi utama yang diperlukan untuk gerak. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, membentuk cadangan sumber energi. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu akan digunakan. Yang ketiga, memberi rasa kenyang. Karbohidrat mempunyai volume yang besar dengan adanya selulosa sehingga memberikan rasa kenyang. Berikutnya protein. Di sini protein merupakan komponen struktur utama
seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lain yang dikenal sebagai zat-zat gizi yang unik sebab menjadikan asam amino esensial. Yang kedua, kualitas protein sangat bervariasi dengan bergantung pada komposisi asam amino, protein, dan daya cerna. Dan protein terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selain itu, unsur sulfur dan fosfor juga ada. Semua unsur tersebut diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan. Protein nabati seperti kacang-kacangan, terutama keledai, kacang hijau, kacang panjang, dan olahan sebagainya. Dan fungsi protein berikutnya menurut Sunita Almatsier. Yang pertama itu pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan dan sel-sel tubuh. Yang kedua, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Hormon seperti tiroid, insulin, epinefrin adalah protein demikian yang mempunyai berbagai enzim. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air cairan tubuh yang terdapat dalam 3 komponen. Yang pertama, sel ekstraseluler dan intraseluler dan intravaskular. Yang keempat, memelihara realitas tubuh. Yang kelima, pembentukan antibodi. Yang keenam, mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna yang saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan dan melalui membran sel dalam sel-sel tersebut. Dan yang ketujuh, sebagai sumber energi protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori dan protein. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai zat-zat yang dihasilkan. Berikutnya selanjutnya saya akan menjelaskan metabolisme lemak dan mineral. Yang pertama yaitu lemak. Lemak adalah molekul organ hidrofobik yang mencakup wax, sterol, vitamin, larut lemak, dan senyawa lainnya. Lemak mengandung energi potensial yang tinggi, tapi juga penting sebagai komponen struktural dari membran sel dalam jalur sinyal sebagai prekursor pada beberapa sitokin. Setelah diabsorpsi dari traktus gastrointestinal, ditransport dalam limfe dan lalu melalui ductus masuk ke dalam sirkulasi dalam bentuk droplet disebut kilomikron. Kolesterol tidak mengandung asam lemak, tapi kolesterol lemak adalah lemak karena terdiri dari karbon dan hidrogen, bukan sebagai rantai karbon alifatik, tapi dengan 4 cincin yang terbuat dari karbon tersebut. Sejumlah asam asetat diubah menjadi asam hidrosibutirat dan sisanya menjadi aseton. Beban dengan glikogen lemak dalam jumlah besar dapat disimpan dalam jaringan adiposa dan di hati. Yang berikutnya itu zat gizi mineral, di mana mineral membentuk garam dan senyawa lain yang relatif suka larut sehingga sukar absorpsi. Di mana absorpsi mineral sering memerlukan protein mengembang spesifik sintetis protein dan berperan sebagai mekanisme penting untuk mengatur kadar mineral dalam tubuh kita. Adapun sumber dan kebutuhan mineral dalam sehari-hari, mineral esensial dan unsur runtunan ditemukan dalam sebagai besar makanan, terutama biji-bijian, buah, sayur, susu, daging, dan ikan. Adapun unsur yang terdapat dalam mineral, yang pertama itu kalsium, yang kedua fosfat, yang ketiga natrium, yang keempat magnesium, dan yang kelima potasium. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang metabolisme mineral dan lemak. Selanjutnya saya akan beralih ke materi selanjutnya.
Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan atau kecakupan zat gizi pada pekerja. Kecukupan gizi merupakan suatu ukuran kecukupan rata-rata gizi setiap hari untuk pekerja, disesuaikan dengan golongan umur, jenis pekerjaan, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal dan mencegah terjadinya defisiensi zat gizi menurut Depkes tahun 2005. Adapun cara mengukur status gizi, yang pertama yaitu pengukuran status gizi pada pekerja yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Berikut yang menjadi 4 menilai. Yang pertama yaitu menurut antropometri, yang kedua klinis, yang ketiga biokimia, yang keempat biofisik. Yang bisa kalian lihat pengukuran dari antropometri, yang pertama itu berat badan terdapat umur, yang kedua tinggi badan terhadap umur, yang ketiga berat badan terhadap tinggi badan, yang keempat tingkat lengan atas terhadap umur, dan yang kelima indeks massa tubuh, yang keenam tebal lemak bawah kulit menurut umur, dan yang ketujuh rasio lingkaran pinggang dan pinggul. Di sini cara mengukur status gizi yang tidak langsung. Yang pertama itu survei konsumsi makanan, di mana survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Yang kedua statistik vital, menganalisis dari berbagai statistik kesehatan seperti angka kematian, kesakitan yang berhubungan dengan gizi. Yang ketiga faktor ekologi, jumlah makanan yang tersedia tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain sebagainya. Berikut tabel dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Bisa kalian lihat dari paparan PowerPoint saya. Ini juga. Dan ini angka kecukupan vitamin yang dianjurkan untuk orang Indonesia. Berikutnya angka kecukupan mineral yang dianjurkan untuk orang Indonesia. Dan di sini cara menentukan kebutuhan zat gizi makro, mikro pada pekerja. Yang pertama itu zat gizi makro, protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kedua zat gizi mikro, vitamin, mineral, dan air. Di sini di sini menentukan zat gizi makro, salah satunya itu protein. Bisa kalian lihat rumus dari protein tersebut dalam menentukan jumlahnya. Berikutnya rumus dari protein bisa kalian lihat dari paparan PPT saya. Yang kedua itu karbohidrat, cara menentukan karbohidrat pekerja untuk orang Indonesia menurut Movira tahun 2008. Dan rumus dari lemak, kalian bisa lihat lemak sama dengan 30/100 dikali energi dan total. Berikutnya menentukan zat gizi makro. Rumus memperkirakan kebutuhan kalori berdasarkan BBE menurut Moore tahun 1997. Yang kedua menentukan zat gizi mikro. Di sini zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh. Cara menentukan kebutuhan vitamin dan mineral pekerja tergantung pada kondisi hasil rekal 24 jam pekerja tersebut. Bila hasil rekal sudah mencukupi kebutuhannya, maka suplemen tidak dibutuhkan. Adapun faktor yang mempengaruhi gizi kerja, yang pertama itu konsumsi makanan, jenis kegiatan, faktor tenaga kerja, faktor ekonomi, faktor pengetahuan tentang gizi, dan yang keenam faktor pola makan dan faktor lingkungan kerja. Berikutnya akibat kekurangan gizi pada pekerja. Yang pertama itu kesehatan pekerja menurun, mudah terserang penyakit. Ketiga, kurang motivasi, bersemangat. Yang keempat, prestasi menurun dan produktivitas pekerja berkurang. Dan berikutnya cara menentukan kebutuhan gizi pada pekerja berbagai lingkungan. Yang pertama itu menentukan faktor
risiko lingkungan kerja. Yang kedua, menentukan faktor lain penentu kebutuhan gizi. Yang ketiga, menentukan keadaan khusus. Yang keempat, menentukan gizi terutama energi yang sesuai dengan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan jenis pekerjaan. Baik, itulah tadi pemaparan. Berikutnya saya akan menjelaskan penyelenggaraan makanan tempat kerja. Adapun penyelenggaraan makanan sebagai subsistem terdiri atas 3 komponen, yaitu input, proses kegiatan, dan output. Input dari kegiatan penyelenggaraan makanan adalah tenaga, dana, fasilitas, bahan makanan, metode, dan pasar. Proses penyelenggaraan makanan meliputi penyusunan standar gizi, penyusunan anggaran perencanaan menu, penyusunan kebutuhan bahan makanan, pemberian dan penyimpanan bahan makanan. Sedangkan output penyelenggaraan makanan meliputi syarat gizi, cita rasa, dan selera dan standar sanitasi dan aman dikonsumsi serta pelayanan yang layak, tepat, dan cepat. Berikutnya syarat-syarat penyelenggaraan makanan tempat kerja. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Yang kedua, parameter nomor per 03/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE 01/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan di tempat kerja. Sanitasi penyelenggaraan makanan tempat kerja, disediakan pakaian shawl tutup kepala untuk digunakan sewaktu melayani makanan. Telah mendapat pelatihan tentang kebersihan dan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang penyelenggaraan makanan tempat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan energi ekspenditur. Baik, pengeluaran energi atau energi ekspenditur adalah jumlah energi yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan fungsi fisik seperti bernafas, mengedarkan darah, mencerna makanan dan berolahraga. Energi diukur dalam kalori dan total pengeluaran harian. TDE Anda adalah jumlah kalori yang Anda bakar setiap hari. Untuk mencegah penambahan berat badan, asupan energi harus diimbangi dengan pengeluaran energi. Dan total energi ekspenditur diartikan sebagai pengeluaran energi total individu yang berasal dari 3 komponen, yaitu metabolisme basal, efek konsumsi makanan, dan aktivitas fisik. Dan berikutnya kalkulator pengeluaran energi. Anda dapat memperkirakan pengeluaran energi untuk aktivitas tertentu dengan menggunakan kalkulator aktivitas online seperti yang disediakan oleh American Council on Exercise. Kalkulator online juga memungkinkan Anda menghitung kalori yang dibakar per hari dengan rumus yang sama yang digunakan dalam pengaturan klinis. Dan berikutnya penting untuk diingat bahwa kalkulator pengeluaran energi memberikan perkiraan pembakaran kalori harian Anda. Berikutnya komponen pengeluaran energi. Di sini komponen pengeluaran energi ada 3 komponen. Yang pertama yaitu laju metabolisme basal, di mana energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisiologis penting seperti pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain sebagainya. Yang kedua, efek makanan. Termognesis yang diperlukan untuk pencernaan dan pemanfaatan metabolisme nutrisi. Dan yang ketiga, aktivitas fisik, di mana energi yang dibutuhkan untuk kontraksi dan gerak pada otot. Adapun integrasi ayatnya yang menjelaskan tentang kalau saja ayat ini terus diamalkan, pasti terdapat solusi menghadapi krisis energi yang muncul berulang dalam peradaban manusia. Baik, inilah penjelasan saya tentang
energi expenditure. Selanjutnya saya beralih ke materi terakhir. Materi terakhir saya akan menjelaskan energi expenditure atau pengeluaran energi. Di sini, pengeluaran energi total merupakan penjumlahan dari energi saat istirahat dengan pengeluaran energi bersih dari berbagai aktivitas yang kita lakukan selama sehari. Energi expenditure berasal dari 3 komponen yang tadi saya jelaskan materi sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu metabolisme basal. Yang disebut sebagai energi pengeluaran basal adalah kebutuhan energi untuk mempertahankan kehidupan atau energi yang mendukung proses dasar kehidupan, contohnya mempertahankan temperatur tubuh, pembuatan sel-sel darah merah, detak jantung, filtrasi ginjal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik adalah penggerak dari otot dan sistem penunjang yang merupakan komponen yang sangat bervariasi dan sering berubah-ubah dari pengeluaran energi. Akibatnya, pengaruh pada penambahan dan pengurangan berat badan sangat signifikan. Secara umum, energi aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai macam-macam aktivitas fisik, sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Dan yang terakhir, efek panas pada makanan. Di sini energi panas yang dihasilkan dalam proses pencernaan makanan ketika seseorang makan, otot kawasan meningkat kecepatan kontraksinya. Sel yang membuat dan mengkreasikan asam lambung memulai dan diabsorpsi dengan transport aktif. Kecepatan dan aktivitas ini memerlukan energi untuk produksi panas yang disebut dengan efek panas makanan atau thermic effect of food, dan sering disebut juga sebagai specific dynamic activity. Adapun nilai TF dari beberapa nutrien adalah yang pertama itu karbohidrat, protein, lemak, alkohol. Baik, itulah tadi penjelasan materi terakhir dari saya. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai dengan materi gizi kerja tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.